Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desta Anasari Bula, NIM 8604070249. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, materi ini sangat penting dikarenakan filsafat ilmu tidak hanya menjadi dasar berpikir ilmiah, tapi juga menjadi pedoman dalam memahami tujuan, metode, serta nilai-nilai dalam pendidikan. Nah, yuk mari kita simak videonya. Melalui apa? Melalui slide presentasi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan secara runtut dan analitis 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan? Yuk, mari kita simak jawabannya. Nah, yang pertama, peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi, mengkritisi, sekaligus memperkuat dasar-dasar pendidikan agar tetap ilmiah, rasional, dan bernilai. Nah, filsafat ilmu juga membantu menjawab 3 pertanyaan mendasar. Apa saja sih? Nah, yang pertama, apa hakikat pendidikan? Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan? Untuk apa pendidikan itu dilaksanakan? Nah, melalui filsafat ilmu ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tapi juga proses membentuk manusia yang berkarakter, berpikir kritis, dan memiliki nilai moral. Nah, selain itu juga, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki dasar ilmiah. Misalnya apa? Metode pembelajaran harus disusun berdasarkan penelitian, teori, dan fakta, bukan sekedar kebiasaan atau asumsi. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Sekarang masuk pada pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan nilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yuk, mari kita simak jawabannya. Nah, yang kedua, pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Apa sih artinya? Bukan hanya filsafat ilmu yang membantu pendidikan, tapi juga pendidikan yang berperan dalam perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia mampu berpikir kritis, kreatif, dan relatif. Dari proses pendidikan tersebut muncul berbagai gagasan, penelitian, dan pemikiran baru yang kemudian memperkaya perkembangan filsafat ilmu. Contohnya apa sih? Perubahan zaman dan perkembangan teknologi membuat dunia pendidikan menghadapi tantangan baru, seperti pembelajaran digital, kecerdasan buatan, dan pendidikan karakter. Kondisi ini mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan menjawab persoalan-persoalan modern. Jadi, pendidikan menjadi ruang praktik sekaligus pengembangan pemikiran filsafat ilmu. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Yuk, mari kita simak jawabannya. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ada 3. Ontologi seperti apa sih? Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan: pertama, apa hakikat peserta didik? Apa hakikat belajar? Apa tujuan sebenarnya dari pendidikan? Nah, melalui ontologi ini juga, guru memahami bahwa peserta didik bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi manusia yang memiliki potensi, emosi, dan karakter yang berbeda-beda. Nah,
Yang kedua, B. Epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, dan cara memperoleh ilmu yang benar. Contohnya, guru memilih metode diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis proyek karena dianggap lebih efektif dalam membangun pemahaman siswa. Dan yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekan. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yuk, mari kita simak jawabannya. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan yaitu pertama, dalam kurikulum. Kurikulum merdeka misalnya menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini didasarkan pada pandangan filsafat bahwa setiap anak memiliki potensi unik yang harus dikembangkan. Dan yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi hanya menjadi sumber informasi, tetapi menjadi fasilitator yang membantu siswa aktif berpikir dan menemukan pengetahuan sendiri. Biaya utama yang dibayarkan untuk sesuatu kegiatan belajar mengajar selama 1 bulan. Dalam penelitian pendidikan, filsafat juga diterapkan sebagai penggunaan metode penelitian yang sistematis untuk mencegah masalah pendidikan. Contohnya seperti apa? Guru melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa, penggunaan data dan evaluasi untuk memperbaiki strategis pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan ini berkembang berdasarkan proses ilmiah. Nah, kesimpulan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, kritis, dan bernilai melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebaliknya, perkembangan pendidikan juga memperkaya filsafat ilmu melalui berbagai persoalan dan tantangan baru di masyarakat. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling mendukung demi terciptanya pendidikan yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan manusia. Terima.